Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu hadirin jemaah pengajian Kamis pagi Yayasan Rumah Quran Semarang, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa hadir kembali di forum yang mulia, majelis yang mulia, majelis yang dimana lisan kita ini basah dengan membaca Al-Quran. Pikiran kita gunakan untuk mentadaburi Al-Quranul Karim. Pikiran kita untuk berdiskusi, berdialog dengan Al-Quran. Dan juga hati kita connect, nyambung dengan cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Jadi kalau hati kita ini nyambung dengan wifi yang tidak pernah mati, dengan wifi yang tidak pernah padam, ini sesuatu yang istimewa. Insya Allah hati kita akan hidup terus dan hati kita akan diberikan hati yang sehat, qalbun salim. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kajian kita masih pada surat Al-Baqarah. Dulu kita membaca surat Al-Baqarah. Kok surat namanya Al-Baqarah? Artinya apa, Bu? Sapi betina. Kok koyo-koyo enggak apa ya? Jadi apa nama surat kok sapi betina? Kayaknya itu enggak inilah, enggak ilmiah gitu. Tetapi luar biasa ternyata. Satu penamaan dan surat yang paling panjang di dalam Al-Quranul Karim ini dinamai dengan surat Al-Baqarah. Karena di dalam surat ini ada satu cerita tentang sapi betina yang disyaratkan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk disembelih. Yang dengan disembelihnya sapi betina ini kemudian satu friksi konflik besar yang mungkin akan ditimbulkan saat itu kemudian tidak terjadi. Ini kan satu cuplikan sejarah yang luar biasa. Jadi sejarah diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, potensi konflik yang kemudian diredam, potensi konflik dalam masyarakat yang kemudian akhirnya tidak jadi. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Nah, saya angkat pagi hari ini karena potensi konflik ini juga nah, ini ada kemungkinan karena kita menjelang tahun politik, pilpres. Nah, maka supaya kita tidak terjadi potensi-potensi ini, kita harus membaca lagi sejarah. Bagaimana supaya bisa meredam konflik-konflik horizontal antar umat beragama, antar anak bangsa, antar kita sebagai manusia.
Jangan sampai kemudian hal itu sampai terjadi, apalagi safkud dima, apalagi sampai peperangan. Ini adalah sesuatu hal yang sangat-sangat dijaga. Jangan sampai itu terjadi. Makanya surat Baqarah ini tadi menjadi hal yang penting. Bahkan kenapa sih nggak dinamai dengan nama yang lain, kok pakainya sapi betina Al-Baqarah? Karena tadi cerita ini justru cerita yang menjadi problem solving, pemecah masalah. Kalau kita ini mau berpikir bagaimana potensi-potensi itu diredam. Jangan sampai kemudian setelah terjadi konflik, setelah terjadi chaos, setelah terjadi safkud dima, pertumpahan darah, peperangan, baru mikir piye caranya supaya tidak terjadi. Nah, ini kan terlambat. Nah, seperti kita sudah melihat sendiri bagaimana konflik yang ada di Timur Tengah enggak berujung dari perdamaian, enggak beres-beres puluhan tahun. Bahkan di Palestina itu sudah puluhan tahun. Sejak Indonesia belum merdeka sampai kita sudah merdeka 78 tahun, mereka masih berperang, berebut tanah yang menjadi milik mereka. Ya, ini kan konflik-konflik yang tadi harusnya kemudian menjunjung tinggi perdamaian. Sebagaimana baginda Rasulullah SAW yang contohkan sendiri, beliau meredam konflik ketika Sulhul Hudaybiyah, mau masuk Makkah, Masjidil Haram, itu kemudian ditahan oleh orang-orang kafir Quraisy. Beliau SAW akhirnya berembuk berunding, yang isi perundingannya sebetulnya hampir merugikan semuanya Rasulullah SAW. Tapi Nabi itu menyetujui. Kenapa? Karena ada satu item bahwasanya gencatan senjata harus kemudian dijunjung tinggi. Jadi perdamaian ini luar biasa sangat penting. Maka di antara harus menghentikan pertikaian yang ada di Timur Tengah, khususnya di Palestina, maka satu-satunya jalan adalah gencatan senjata. Kemudian berunding. Karena bagaimanapun juga pertumpahan darah, perang, konflik itu tidak menyelesaikan masalah. Nanti satu menang, satu kemudian galang kekuatan lagi, perang lagi. Nanti yang kalah galang kekuatan, perang lagi. Maka nggak ada habis-habis. Maka perdamaian itu menjadi solusi paling penting. Bahkan maqasidus syar'iyah, tujuan utama syariat itu adalah untuk hifdzun nafas. Jadi pertama adalah untuk menjaga jiwa. Makanya sekali lagi ketika kita membaca surat Al-Baqarah, jangan melihat judulnya, tapi substansi dari apa yang terkandung di dalam judul itu adalah apa? Allah Subhanahu wa ta'ala meredam potensi-potensi konflik yang akan mungkin terjadi ketika saat itu ada pemimpin suatu kaum kemudian terbunuh, tidak tahu siapa yang membunuh. Ini kan akhirnya potensi konfliknya besar. Karena apa? Akan terjadi saling tuduh menuduh. Yang A menuduh B, yang B menuduh C, dan lain sebagainya. Kalau saling menuduh kemudian tidak ada jalan keluar, maka ujung-ujungnya pasti akan terjadi chaos dan peperangan. Nah, ini kemudian Allah sampaikan bahwa perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyembelih sapi betina ini dalam rangka tadi untuk menghindari potensi-potensi konflik horizontal. Ini yang menjadi pelajaran dalam surat Al-Baqarah dalam kesemuanya. Kita lanjutkan kajian, sudah sampai kepada ayat yang 89. Di ayat yang ke-89 ini Allah sampaikan bahwa di antara ciri kenabian dan di antara ciri-ciri kitab yang diturunkan oleh Allah itu musalsal, nyambung dari nabi ke nabi sebelumnya.
Jadi kalau ada nabi ngaku-ngaku nabi tapi kitabnya ngarang sendiri atau tidak ada sambungan sangkut paut dengan kitab-kitab sebelumnya, tidak diberitakan oleh kitab sebelumnya, tidak ada kaitannya dengan kitab sebelumnya, bahkan tidak ada hubungan kaitan dengan nabi-nabi sebelumnya, itu secara otomatis berarti dia bukan seorang nabi. Maka di dalam ayat yang ke-89 Allah sampaikan walamma ja'ahum kitabum min 'indillah musaddiqul lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Walamma ja'ahum, dan setelah atau ketika sampai kepada kalian kitabum min 'indillah, kitab dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'anul Karim. Yang sifatnya Quran itu musaddiqal lima ma'ahum, yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka. Kitab Zabur, kitab Taurat, dan kitab Injil. Ini Quran mengakui. Bahkan di dalam Islam itu menjadi rukun iman. Rukun iman itu satu, iman kepada Allah, iman yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab. Kitab itu tidak hanya Quran saja yang kita iman, tapi kita juga harus beriman, artinya percaya bahwa Allah pernah menurunkan kitab Zabur, pernah menurunkan kitab Taurat, pernah menurunkan kitab Injil. Kalau orang itu kemudian nggak percaya terhadap kitab terdahulu, hanya percaya kepada Quran saja, ini legitimasi keimanannya belum sempurna. Jadi iman yang sempurna itu adalah mengimani bil kutub, dengan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang pernah Allah turunkan. Ini sebagai legalitas keimanannya. Makanya Quran itu disifati adalah kitab min indillah, yang diturunkan dari sisi Allah, yang menjadi kalamullah, ucapan Allah, menjadi firman-Nya Allah, yang menyatu dengan zat Allah. Jadi Quran itu karena firman Allah, kalamullah itu, maka Quran itu sifatnya menjadi qadim. Karena apa? Menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan bagian dari Allah, bukan. Jadi dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Quran itu sifatnya qadim, terdahulu. Karena apa? Karena ini bagian dari Allah Subhanahu wa taala, bukan sesuatu yang hawadis, yang tercipta, bukan. Jadi sekali lagi Quran itu adalah sifatnya qadim, bukan hawadis. Nah, mengenai Quran ini saja dalam perdebatan pemikiran keislaman ini luar biasa. Itu jadi masalah Quran qadim atau Quran hawadis, masalah Quran itu terdahulu atau itu adalah makhluk Allah, ini juga menjadi perdebatan yang mendalam. Karena apa? Implikasi hukumnya jadi panjang. Jadi makna atau implikasi hukumnya menjadi panjang. Maka di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Quran itu adalah qadim. Karena ini adalah firman Allah, menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah sampaikan kitabum min indillah. Quran itu adalah kitab dari Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya Quran musaddiqal lima ma'ahum, membenarkan apa yang ada pada mereka, kitab-kitab yang mereka dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi membenarkan, artinya membenarkan di sini adalah kitab yang masih orisinil dari Taurat, Zabur, dan Injil, yang masih mengajarkan tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang musaddiqal lima mahum,
yang dibenarkan oleh Quran. Sementara ketika misalnya ada orang yang meyakini bahwa ada kitab Taurat, ada kitab Injil, tetapi sudah tidak mengajarkan tauhid, berarti itu bukan kitab yang asli dari Allah, yang musaddiqal lima ma'ahum, yang dibenarkan oleh Quran. Jadi sekali lagi, Quran punya sifat musaddiqal lima ma'ahum, itu adalah kitab yang masih orisinil, yang mengajarkan la ilaha illallah, mengajarkan tauhid. Ini. Jadi sekali lagi, musaddiqal lima ma'ahum itu bukan pembenaran atau melegalkan kitab yang sekarang, yang sudah banyak perubahan-perubahan, bahkan kemudian makna ketuhanan itu bisa diartikan sebagai innallaha salisu salasah, yang kata orang Nasrani, sesungguhnya Tuhan itu terdiri dari 3 bagian. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus. Maka yang seperti itu bukan yang distempel Quran musaddiqal lima ma'ahum. Jadi ayat ini juga seringkali dicomot atau dicuplik oleh mereka. Quran saja melegitimasi tentang Taurat atau tentang Injil. Ya, nyatanya kata Quran musaddiqal lima, membenarkan apa yang ada di dalam kitab mereka. Maka di dalam kajian tafsir, sekali lagi, yang dibenarkan oleh Quran adalah Taurat, Zabur, Injil yang masih orisinil, yang mengajarkan tauhid. Kadang tadi di media sosial itu memang luar biasa, dicuplik sedikit-sedikit, diambil untuk membenarkan apa yang menjadi pemahaman mereka. Ya, jangankan kitab atau jangankan masalah politik, kitab saja tadi dicuplik-cuplik sesuai dengan kepentingan mereka. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Wa kanu, dan mereka, min qablu, yang sebelum itu adalah yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Mereka bermohon kepada Allah untuk diberikan kemenangan. 'Alal ladzina kafaru, atas orang-orang yang kafir. Jadi di antara cirinya adalah orang-orang dulu yang berpedoman kepada kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Itu ketika terjadi berbagai macam problem konflik di dalam masyarakat, di dalam kehidupan mereka, termasuk konflik tadi, perebutan kekuasaan, konflik antar suku, dan lain sebagainya. Ini ya sudah terjadi sejak manusia ada memang. Jadi konflik itu tidak akan pernah berhenti. Kadang sini damai, nanti pindah konfliknya di daerah lain sudah damai, ganti lagi konflik sebelah lain. Jadi memang konflik itu menjadi hal yang menyatu dalam kehidupan umat manusia. Nah, ketika Bani Israel ini terjadi konflik, mereka pun berdoa kepada Allah, minta untuk diberikan kemenangan, minta diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala para nabi, rasul yang membersamai mereka di dalam perjuangannya. Jadi makna yastaftihuna 'alal ladzina kafaru, ketika mereka dalam konflik, mereka ingin dibersamai oleh nabi, dibersamai oleh rasul, untuk supaya mereka itu menang, untuk supaya mereka itu merdeka. 'Alal ladzina kafaru, terhadap orang-orang atau musuh mereka, terhadap orang-orang kafir. Tapi setelah kemudian mereka itu minta sendiri, doa sendiri, dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diturunkan baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau diturunkan nabi yang lain, itu kemudian seperti ayat yang kemarin bahwasanya fa fariqan kazzabtum wa fariqan taqtulun. Setelah diturunkan nabi,
ya kemudian didustakan kalau enggak sesuai dengan selera mereka. Bahkan fafariqon taqtulun, kalau membahayakan eksistensi mereka, nabi pun, rasul pun kemudian dibunuh. Ini cirinya dari orang-orang kaum Bani Israel. Makanya ini sekali lagi ayat-ayat semacam ini sebetulnya menjadi teori-teori sosialnya kita. Kadang kita sudah doa sendiri pada Allah, ya Allah, diberikan pemimpin yang baik, diberikan pemimpin yang amanah, diberikan pemimpin yang bisa mengurus kita. Setelah diberikan pemimpin, kadang-kadang ya tadi kita pengennya sesuatu yang ideal. Wong dulu diberikan nabi, yang nabi itu pasti ideal, karena nabi itu punya sifat maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Seideal nabi pun fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Apalagi nanti ini pilihan ada tiga pasang mungkin. Nanti setelah jadi ya sudah, kita pokoknya kalau dalam teori Quran ad-dunya la'ibun walahun, sesungguhnya itu sudah, dunia itu sudah main-main sajalah. Pokoknya enggak usah ngotot-ngototan, enggak usah serius. Pokoknya dianggap main-main sajalah. Enggak usah serius-serius. Kalau serius, terlalu serius, maka nanti terjadi adalah gontok-gontokan. Jadi teorinya Quran ad-dunya la'ibun walahun. Dunia itu laib, permainan saja, yus guyonan. Jadi anggap ini adalah permainan, ini adalah main-main, walahun, dan senda guruk saja. Enggak usah diseriusi, enggak usah kemudian pokoknya. Kalau sudah pokoknya ini susah. Pokoknya kalau enggak ini ya, ini malah repot. Apalagi yang berkompetisi ini masih sesama muslim. Enggak ada yang non muslim, semuanya muslim. Semuanya warga bangsa Indonesia, semuanya sholat, semuanya baik. Ya orang ketang bolong-bolong mungkin. Tapi kan asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi itu yang patut kita jaga. Jangan kemudian hanya karena ad-dunya la'ibun walahu kemudian kita saling sabkut dima. Nah, ini doanya kita setiap saat, setiap kita bangsa Indonesia kan pasti berdoa, ya Allah, minta diberikan pemimpin yang baik, pemimpin yang amanah. Nah, kata Rasulullah SAW, pemimpin itu diberikan oleh Allah itu sesuai dengan cerminnya kita. Sesuai dengan cerminnya kita. Kalau kita ini sudah baik, insya Allah pemimpinnya ya diberikan pemimpin yang baik. Kalau kita setengah baik, ya diberikan pemimpin yang setengah baik. Jadi itu cerminnya kita, kata Rasulullah SAW. Makanya kalau kita ini pengen menjadi orang baik, menjadi kewajiban kita memperbaiki individu kita. Kata Rasulullah, ibda binafsik, mulailah dari diri kita. Kalau dari kita, individu kita masing-masing sudah baik, sholatnya baik, terjaga, insya Allah akan mendapatkan pemimpin yang menjaga sholat. Kalau kita bisa amanah, insya Allah akan mendapatkan pemimpin yang amanah. Karena ini kata Allah dalam Quran itu, in ahsantum li anfusikum. Kalau kalian itu baik, ya akan diberikan kebaikan, enggak akan kemana, kata Allah. Kebaikan itu pasti balik kepada kita. Itu satu rumus pasti dari Allah. Makanya sekali lagi dalam menyongsong hari-hari, bulan-bulan yang penuh dengan macam-macam gosip, macam-macam hoax dan lain sebagainya, kita enggak usah terpengaruh. Karena apa? Ad-dunya la'ibun walahun. Dunia itu main-main sajalah. Jangan terlalu serius, jangan terlalu tegang. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kata Quran wakanu, yang mereka itu min qablu, sebelum Quran datang itu mereka minta yastaftihun, ya Allah minta diberikan kemenangan, minta diberikan kemerdekaan. Alal ladzina kafaru, terhadap orang kafir. Falamma ja'ahum ma arafu kafaru bih.
Tetapi ketika betul-betul dikabulkan oleh Allah, diijabah oleh Allah permohonan, proposal, doa mereka, ma'arofu terhadap apa yang mereka minta itu sudah dikabul, minta menang dikasih menang, minta merdeka dikasih merdeka. Kafaru bih, tapi mereka malah mengkufurinya. Ya, kufur kan kemarin sudah kita sampaikan dari tingkat yang paling rendah sampai tingkat yang paling tinggi. Mengkufuri atau kufur terhadap nikmat kemenangan, nikmat kemerdekaan, diantaranya adalah tidak mensyukurinya, tidak mendayagunakan dan tidak menggunakan dengan sebaik-baiknya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dikasih merdeka, suruh ngaji aja susah. Ngaji padahal di mana-mana ada pengajian, disuruh untuk belajar Quran. Ini data yang terbaru. Ini orang Indonesia baca Quran itu baru 65%. Itu kemarin data, kalau nggak salah di TikTok itu ada data rilis terbaru Muslim terhadap kitabnya yang bisa membaca Quran itu baru 65%. Selebihnya itu belas belum bisa. Berarti berapa persen? 35%. Banyak itu. Masih menjadi PR kita. Belum lagi seperti misalnya yang temuannya Dr. Nasih dulu pernah disampaikan, dari 65% itu yang sudah mahirun. Mahirun itu yang baca sesuai dengan kaidah-kaidah qiraah, panjang pendeknya itu benar, itu semakin sedikit lagi. Tapi ya sudah lumayan lah. Meskipun itu 65% atau dibahasakan dalam bahasa hadis Rasulullah SAW itu ya tahu, orang yang bacanya terbata-bata. Jadi Quran atau orang yang dalam kaitannya dengan Quran itu ada orang yang disifati oleh Rasulullah adalah ya tahu, orang yang dalam membaca itu terbata-bata. Terbata-bata yang mungkin kadang-kadang sing dawa diwaca pendek, sing pendek diwaca dawa. Sing harusnya kudunya berhenti malah terus, yang harusnya terus malah berhenti. Tapi enggak apa-apa kata Rasulullah. Malah Rasulullah mengapresiasi orang yang masih ya tahu, terbata-bata di dalam baca Quran. Itu ajroni kata Rasulullah, diberikan pahala 2 kali lipat. Tapi jangan kemudian Ustaz saya milih yang ya tahu aja. Yang terbata-bata, karena kata Rasulullah pahalanya double. Jadi memang Nabi itu memberikan satu motivasi luar biasa. Orang yang ya tahu membacanya itu terbata-bata, ajroni akan diberikan pahala oleh Allah. Tapi Nabi juga memotivasi supaya kita lebih dari itu. Orang yang mahirun, orang yang mahir tadi, minimalnya mahir itu sesuai dengan kaidah bacaan Quran. Panjang pendeknya, makhorijul hurufnya itu bagus. Itu kata Rasulullah SAW, ma'akiramil barurah. Orang yang dalam keadaan mahir, bisa baca Quran dengan baik, syukur-syukur kemudian tahu maknanya. Itu kata Rasulullah akan senantiasa dibarengi dengan malaikat kiramil barurah, malaikat yang mulia. Sehingga apa? Senantiasa menunjukkan terus kita jalan yang baik. Kalau kita ini mau maksiat, itu diperlihatkan rasa malunya. Jadi kalau kita mau maksiat kok rasanya pekewuh, kok ada malaikat kok mau maksiat. Kalau ada malaikat kok kemudian kita mau ngomong jelek, itu rasanya risik, jadi malu. Kalau kita ini ada rasa malu yang demikian di dalam masalah kejelekan, masalah maksiat, itu berarti kita ini memang di kanan kiri kita dibarengi, dibersamai dengan kiramil barurah, malaikat kiramil barurah. Ini orang yang sudah tadi dengan Al-Quran itu dekat, lesannya senantiasa basah dengan Al-Quran, pagi sore itu senantiasa dibaca, nggak pernah berhenti dari membaca Al-Quran. Ini motivasi Rasulullah SAW.
Jadi kalau kita masih ya tak tahu ya bergembiralah karena kita dapat dua pahala. Tapi kita punya semangat idealisme untuk mendapatkan tadi bodyguard dari Allah, yaitu bodyguard malaikat yang mulia, yang senantiasa membimbing kita untuk kebaikan, yang senantiasa kemudian mengingatkan kita kalau kita mau berbuat jelek. Jadi sifatnya mereka falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bi. Setelah sampai kepada mereka apa yang mereka ketahui itu, yang dimaksud adalah Al-Qur'an. Setelah Qur'an itu datang, setelah Qur'an itu diturunkan, ma'arafu, apa yang mereka itu ketahui, yang mereka itu sebetulnya yakin betul bahwa Nabi Muhammad itu nabi terakhir. Mereka itu yakin betul bahwa Quran itu adalah kalamullah, firman Allah. Karena nyatanya mereka ditantang untuk membuat yang serupa dengan Quran pun nggak bisa. Padahal Quran ini sangat-sangat jelas. Jadi tantangannya Allah Subhanahu wa taala disampaikan kepada siapa saja yang mereka itu tidak percaya terhadap Al-Quran. Kata Quran, fa'tu bisuratim mim misri, datangkanlah satu surat saja yang semisal dengan Al-Quran. Logikanya, kalau Quran ini terdiri dari ayat-ayat atau terdiri dari huruf-huruf hijaiyah yang dimulai dari alif batasa, kalau Quran itu ditulis dengan huruf hijaiyah, itu logikanya orang yang tidak percaya bisa menandingi Al-Quran. Makanya di antara tafsir misalnya alif lam mim, ada alif lam ro, ada kaf ha ya ain sod, atau yasin atau toha. Itu di antara tafsirnya dijelaskan oleh para ahli tafsir. Itu maknanya, wahai orang-orang kafir yang enggak percaya terhadap Quran. Quran ini terdiri dari huruf-huruf hijaiyah seperti alif, lam, dan mim. Seperti kaf, ha, ain, ya, sin, qaf. Kalau kalian itu nggak percaya buat, tapi ternyata kalian tetap tidak bisa membuat. Itu bukti bahwasanya Quran itu adalah kalamullah, mukjizat al-munazzal sallallahu alaihi wasallam, al-mu'jizul munazzali ala nabi sallallahu alaihi wasallam, mukjizat yang diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini sebagai bentuk penegasan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Quran itu terdiri dari huruf-huruf hijaiyah. Kalau memang kalian itu enggak percaya, pasti bisa membuat sesuatu yang sepadan dengan Al-Qur'an. Toh nyatanya dari Quran mulai turun sampai sekarang tidak akan pernah ada yang bisa menandingi. Maka ketika mereka itu diturunkan Al-Quran ma'arofu, yang mereka itu mengetahui, mereka itu tahu, dan mereka itu sebetulnya yakin, tapi karena dalam hati mereka itu ada sifat penyakit hati yang luar biasa, yaitu kesombongan, ada kedengkian, maka kafarubi, mereka akhirnya mengingkari terhadap Al-Quran. Mereka kufur, mereka kemudian membuat sekat, membuat penutup diri dari kebenaran Al-Quranul Karim. Nah, ini yang seharusnya kemudian menjadi pelajaran bagi kita. Kita jangan pernah membuat sekat terhadap Quran. Sekatnya itu macam-macam. Kita diberikan waktu, kadang-kadang kita membuat sekat sendiri. Nah, waktu yang Allah sudah berikan, kita malah kemudian membuat sekat dengan dunia kita. Seolah-olah tidak ada waktu untuk membuka Al-Quran. Itu sudah kafarubi, sudah membuat sekat. Jadi cover itu kan penutup, sekat. Kalau kita ini kemudian membuat sekat-sekat, ya otomatis fala'natullahi 'alal kafirin. Allah akan melaknat. Allah akan melaknat. Jadi kita
Dari ayat yang ke-89 ini, tugasnya kita setelah diberikan contoh, dibukakan lagi file sejarah tentang kaum Bani Israel, maka menjadi pelajaran bagi kita. Kita harus membuang jauh-jauh sifat kafaru bih, sekat kita terhadap Al-Quran. Artinya apa? Ya sebanyak mungkin kita itu dekat dengan Quran, berdialog dengan Quran, kita minta nasihat dari Quran, kita bercengkrama dengan Quran, itu rasanya luar biasa. Makanya ada share-sharean yang ini sering biasanya di-share di grup-grup. Ketika seorang itu sudah usianya lanjut, yang dulu bareng-bareng sama anak sudah mulai dengan kesibukannya sendiri. Yang dulu di kolega, di kantor banyak teman kerja, banyak teman kantor, sudah mulai banyak yang tidak kenal. Bahkan ketika kita berkunjung ke kantor kita yang lama dulu, itu kemudian sudah nggak mengenali kita, karena generasinya sudah berganti. Jadi menjadi kerisauan orang yang sudah berusia lanjut itu sudah mulai ditinggalkan dari komunitas-komunitas dulu. Maka satu-satunya teman yang tidak meninggalkan kita itu sebetulnya Al-Quran. Jadi satu-satunya teman, bahkan ketika kita dalam keadaan menyendiri atau tersendiri. Istri pun kadang-kadang mungkin karena kita sudah berbaring di tempat tidur, istri kan juga, atau teman hidup kita, suami atau istri atau anak, tidak mungkin menemani 24 jam. Maka satu-satunya teman yang menghibur kita itu sebetulnya Al-Quran. Nah, Quran supaya bisa menjadi teman, ini kan Quran yang sudah ada di dalam lisan dan hati kita. Karena apa? Kita misalnya mau berinteraksi dengan Quran dengan cara membaca, itu kan perlu wudu kadang. Tapi kalau Quran yang sudah berada di file pikiran kita, file hati kita, itu akan muncul kapanpun kita butuhkan. Dalam keadaan apapun itu akan menjadi hiburannya kita. Ini Al-Quran. Jadi sekali lagi, Quran itu jangan sampai ada jarak dari hati kita. Jangan ada jarak dari pikiran dan lisan kita. Ini Quran. Meskipun kita hafalnya mungkin cuman Fatihah, cuman kulhu, maka kulhu berulang-ulang itu jadi teman hidup kita. Syukur-syukur kita bisa menghafalkan, yaitu tadi surat-surat penghibur kita, surat-surat yang memang menjadi teman kita, teman abadi kita. Dan nyatanya meskipun usia lanjut tidak menjadi halangan. Ini saya punya jamaah di Al-Fikri Tembalang itu. Ibu-ibu luar biasa memang. Kalau pengen lihat yang hari Sabtu itu. Dari dulu awal surat Waqiah, surat Al-Mulk, surat Ar-Rahman, surat Yasin. Ini sedang menghafalkan surat yang tengah-tengah itu, Al-Kahfi, surat Al-Kahfi. Ini mulai nganyang, Bun. Udah mulai nganyang. Jadi luar biasa. Artinya apa? Sebetulnya usia tidak menjadi penghalang. Dan memang sregepnya luar biasa. Istiqomah, sregep, semangat. Kalau panjenengan mau lihat, mau gabung, luar biasa. Jadi ini menjadi penyemangat kita. Nyatanya usia tidak menjadi penghalang. Kenapa? Karena memang Quran Allah Subhanahu wa taala sudah janji, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Allah sampaikan dengan taukid, dengan sumpah. Walaqad, dua kali sumpah. Jadi walaqad dan sungguh-sungguh bersumpah Allah Subhanahu wa taala, yassarnal Qur'an. Kami telah memudahkan Al-Qur'an. Membuat Quran itu mudah, lizikri, untuk diingat, untuk diucapkan, untuk dipelajari.
Fahal mim mudzakir. Allah kemudian menawarkan kepada siapapun, siapa yang mau untuk membuat Quran itu sebagai zikir kita, untuk sebagai pelajaran kita, untuk menjadi sahabat hidup kita. Fahal mim mudzakir, kata Allah Subhanahu. Nah, ini satu tawaran yang luar biasa. Makanya kita sambut tawaran Allah itu dengan tiap hari Kamis pagi minimal kita mentadaburi Quran, menggali nasihat dari Quran. Kira-kira apa ya Quran ini yang bisa mendiagnosa hati kita, memberikan resep hati kita, sehingga ada semangat untuk dekat dengan Quran, ada semangat untuk menjauhi terhadap perilaku-perilaku yang pernah ada di zaman dulu, yang terhadap kitab-kitab yang diberikan Allah kepada mereka itu, kemudian kafaru bih, mereka itu menutup diri, mereka itu ingkar, kafir terhadap kitab Al-Quran. Nah, ini jangan sampai terjadi. Jadi sekali lagi, kafaru bih itu dimensinya itu banyak. Waktu yang kadang-kadang kita tadi dilenakan dengan dunia, sehat juga kadang-kadang dilenakan, pikiran juga macam-macam yang menjadikan sekat kita terhadap Al-Quran. Maka salah satu dari visi misi yayasan kita itu tadi menjadi rumahnya Quran, menjadi kita ini dekat dengan Al-Quranul Karim. Ya, orang kita ini ngaji 10 orang, 15 orang ini sudah luar biasa. Istiqomah, syukur bisa ngirit, bisa ngajak, ini menjadi ladang amal bagi kita. Karena memang perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita itu berbuat baik, ojo baik sendiri, kata Allah. Kata Rasulullah, kalau kita mau berbuat baik, itu jangan berbuat baik sendiri, tapi ngajak-ngajak. Makanya Rasulullah juga ngasih motivasi yang luar biasa. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang ngajak baik, kemudian kebaikannya itu ditiru oleh orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala kebaikannya, juga ditambah pahala kebaikan orang yang mengikutinya. Semakin banyak orang yang mengikutinya, berarti donasi pahala kita semakin banyak, tanpa mengurangi pahala orang yang mengikuti. Ini Rasulullah di dalam memotivasi kita itu luar biasa. Jadi intinya kata Rasulullah, kalau berbuat baik jangan sendiri, tapi ngajak-ngajak. Makanya kita yang hadir di sini ini pahalanya beda-beda. Ini yang paling banyak mungkin koordinatornya ini. Jadi menjadi ujung tombak, maka menjadi pahalanya baik. Kita woro-woro nyebarkan undangan yang setiap kali kita sebarkan, kemudian di-share ke teman, ngajak-ngajak ayo ngaji, itu luar biasa ladang pahala. Dan kata Allah dalam Al-Quran, wa may yu'azzim sya'airallah min taqwal qulub. Barang siapa mengagungkan, membesarkan min sya'airillah, syiar-syiar Allah. Apa syiar Allah? Di antara syiarnya Allah adalah majelis-majelis ilmu. Itu syiarnya Allah. Orang yang membesarkan majelis ilmu, syiar-syiar Allah, maka saat itulah kita mendapatkan status stempel yang permanen. Apa itu? Min taqwal qulub. Dikasih stempel hati yang bertakwa. Itu baru asyairillah, baru membesarkan syiar-syiar Allah. Sudah dikasih stempel min taqwal qulub. Makanya kita kadang-kadang jangan bosan-bosan, walaupun hanya sekedar menge-share informasi kajian, informasi pengajian, itu luar biasa. Nah, jadi sekali lagi apresiasi dari Quran, wa may yu'azzim sya'airallah min taqwal qulub. Barang siapa yang membesarkan, mengiklankan, mempublikasikan syiar-syiar Allah, maka Allah langsung saat itu juga memberikan stempel status bagi kita
min taqwal qulub, mendapatkan hati yang bertakwa. Ini solusi atau motivasi dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan akhir dari ayat ini, orang yang tadi ada sekat terhadap Quran, ada sekat terhadap kebenaran mengkufuri, terhadap kebenaran mengingkari, fala'natullahi 'alal kafirin, maka laknat Allah, kebencian Allah, 'alal kafirin, atas orang-orang yang kafir. Nah, kafir gradasinya itu macam-macam, dari orang yang tidak percaya sampai kemudian orang yang sebetulnya percaya tetapi kemudian separuh-separuh, sebagiannya diimani, sebagiannya diingkari. Ini juga bagian dari orang yang kafir, karena gradasi kafir itu macam-macam. Saya kira itu, mungkin sebelum ditutup ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan.